terbatas, kalau tidak bisa dikatakan masih minim. Lalu seperti apa penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Kapus Datin BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat petang, Pak Muhari. Selamat sore, Mas Yasir. Pak Muhari, hingga saat ini tim SAR gabungan bersama dengan BNPB tentu terus bekerja, terutama untuk masuk ke akses-akses yang masih terisolasi. Tapi sebelum menjelaskan itu, boleh diupdate dulu Pak Muhari terkait dengan data korban jiwa dan juga korban yang hilang hingga saat ini. Ya, untuk update data korban, saat ini kami sedang merekap dengan pemerintah daerah dengan cut off data pukul 4 sore ini. Proses rekapitulasi masih berlangsung, nanti akan segera kami update. Yang pasti ada beberapa penambahan dari Sumbar dan Aceh yang nanti akan kita sampaikan. Proses rekapnya masih berjalan, Mas Yasir, karena cut off data kita harian itu di jam pukul 16.00 sore, Mas Yasir. Berarti datanya masih yang disampaikan minggu siang tadi ya, meninggal dunia 316 orang dan 289 masih dinyatakan hilang. Kemudian yang tengah dilakukan saat ini tentu masuk ke daerah-daerah yang masih sulit dijangkau. Nah, seperti apa hal yang dilakukan saat ini? Iya, hari ini kalau di hari-hari sebelumnya untuk mengatasi kesulitan akan masih terbatasnya akses jalur darat, itu kita menggunakan unit-unit satuan udara. Di Sumatera Utara misalkan ada 4 heli BNPB dan 3 heli TNI yang kita optimalkan. Tetapi tentu saja tiap sorti dari heli ini tonase kargonya terbatas. Artinya satu heli itu tonase kargo yang bisa dibawa rata-rata 800 kg hingga 1,5 ton. Tentu saja ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kadang dalam satu kabupaten kota itu ada yang mengungsi hingga 20.000 jiwa, ini akan butuh waktu. Kemudian di hari ini kami menggunakan jalur transportasi laut itu untuk menjangkau 5 daerah di Sumatera Utara dan 5 daerah di Aceh. Ini ada 2 transportasi laut menggunakan kapal penghubung yang mengangkut tonase bantuan hingga 11 ton. Jadi sangat signifikan. Jadi jika dibandingkan dengan unit udara yang rata-rata 800 kilo hingga 1,5 ton, ini melalui jalur laut ini kita bisa membawa satu kali sorti itu hingga 12 ton. Jadi kita harapkan ini bisa cukup signifikan dan tentu saja jalur udara dan laut ini akan terus kita optimalkan dalam beberapa hari ke depan. Sembari terus membuka akses jalur darat ya, karena informasinya seperti dari Ketapanuli Tengah, kemudian Sibolga ini masih sulit dijangkau. Tapi ini mau memastikan saja kondisi para pengungsi yang masih bertahan di sana secara logistik dan bantuan masih aman ya? Ya, memang ada beberapa kepala daerah, jadi kami setiap malam pukul 20.00 selalu melakukan briefing dengan kepala daerah untuk mengetahui ketersediaan buffer stock di masing-masing kabupaten kota. Memang ada beberapa kepala daerah yang menyebutkan buffer stock mereka untuk ketersediaan pangan bagi masyarakat itu mulai menipis. Nah, ini yang kemudian kami jadikan prioritas untuk sorti, baik itu sorti penerbangan maupun sorti laut pada hari berikutnya. Seperti halnya tadi malam, Bupati Sibolga juga menyampaikan ada mulai kekurangan atau menipisnya buffer stock di Sibolga. Pagi ini 3 heli kami sudah jalan 2 sorti per helinya, jadi sudah 6 sorti itu mendropping bantuan ke Sibolga. Ini yang tetap kita lakukan. Memang informasi dari pemerintah daerah akan sangat krusial supaya kami bisa menentukan skala prioritas pada
sorti logistik, dropping logistik baik itu melalui jalur udara maupun jalur laut pada hari berikutnya, Mas Yasir. Mapping ini yang penting untuk dilakukan ya Pak Muhari, sehingga betul-betul bisa diberikan distribusi bantuan secara optimal begitu di lokasi-lokasi yang hingga saat ini mereka masih terisolasi gitu. Ada kendala tidak? Mungkin kurangnya armada, wah harusnya nih lebih butuh banyak helikopter lagi nih, atau armada laut harus diperbanyak lagi, mengingat ini kita berkejaran dengan waktu karena para pengungsi di sana mereka tentu ya, berharap sekali bantuan berupa makanan ini segera tiba. Ya, memang pasti akan ada kondisi-kondisi yang membuat keterlambatan atau keterbatasan dalam dropping bantuan. Tetapi tentu saja kami di lapangan selalu akan berupaya sekuat tenaga untuk mencari solusi-solusi dari hambatan tersebut. Pertama, ketika kita tidak bisa mengakses darat, kita menggunakan jalur udara, dan ini pada hari ketiga, hari keempat ketika cuaca mulai cerah, mulai cukup optimal. Tetapi kemudian tonase dari jalur udara ini juga terbatas. Dan kadang-kadang pada sore hari ketebalan awan juga mengganggu keselamatan penerbangan. Kemudian kita mencari lagi solusinya via jalur laut. Ada kapal-kapal cepat yang bisa kami optimalkan, bisa kami gunakan untuk mendropping bantuan dalam tonase yang lebih besar. Sehingga dalam satu kali trip kita bisa menjangkau 4 sampai 5 kabupaten. Dan ini juga kami lihat juga cukup menjanjikan upaya dari laut, sehingga nanti mungkin dalam 2-3 hari ke depan unit-unit dari kapal yang akan kita gunakan akan kita perbanyak supaya dropping logistik ini bisa lebih optimal, bisa banyak kita angkut dan menjangkau beberapa daerah dalam waktu yang sekali jalan. Bersamaan dengan itu, Kementerian PU dan pemerintah daerah juga sekarang mengakselerasi pembukaan akses-akses jalan yang masih tertimbun longsor. Dan ini juga kita update terus kondisinya, sehingga kalau ada satu jalan penghubung kabupaten yang sudah terbuka, maka besoknya dropping akan kita lakukan via jalur darat yang secara otomatis tentu saja dengan menggunakan truk ini juga tonasenya lebih besar. Ini yang juga kita terus sesuaikan dengan dinamika di lapangan, apapun opsinya akan kita lakukan, Mas Yasir. Muhari, di Aceh ada akses listrik yang masih terputus, update-nya seperti apa? Ya, ada satu gardu yang terganggu, dan ini melalui menggunakan pesawat Hercules sudah dibawa komponen-komponen pengganti, dan saat ini sudah digeser dan mulai dikerjakan di lokasi. Kita harapkan tentu saja dalam 1-2 hari ini mudah-mudahan bisa segera pulih, Mas Yasir. Ini harapan kita bersama. Kemudian ini juga ramai diperbincangkan. Kemudian juga ada juga beberapa rekan dan juga teman yang begitu peduli dan ingin menyampaikan bantuannya. Adakah dari BNPB sendiri mengakomodir begitu animo dari masyarakat, sehingga betul-betul bantuan yang diberikan dari berbagai elemen masyarakat untuk saudara kita di Sumatera ini bisa tersalurkan tepat sasaran? Iya, BNPB bersama TNI dan Polri tentu saja kita membuka pos dukungan bantuan di Halim. Jadi bagi saudara-saudara kita yang mungkin berkecukupan dan ingin membantu, baik itu dalam bentuk logistik pangan maupun non permakanan, silahkan ke posko Halim. Saya rasa nanti semua petugas di Halim mengetahui lokasi posko gudang logistik di Halim yang akan diberangkatkan 1 hingga 2 kali sorti per hari. Jadi tentu saja kami di lapangan dan saudara-saudara kita yang masih membutuhkan logistik akan sangat terbantu nantinya dengan
adanya dukungan dari saudara-saudara kita yang lain, Mas Yasir. Baik, saya kembali mengingatkan ya kepada pemirsa Kompas TV dan juga semuanya yang ingin menyampaikan bantuan, ini bisa disalurkan ke posko BNPB yang ada di Halim ya, biar bisa tepat sasaran dan insya Allah sampai ke warga yang ada di Sumatera yang membutuhkan. Terakhir ini mau mengupdate lagi, selain penanganan korban yang terdampak, tentu fokus dari BNPB ini juga mencari korban yang hilang. Update-nya seperti apa? Ya, untuk pencarian korban, Satgas Gabungan dipimpin oleh Basarnas itu masih tetap berjibaku dan bekerja terus tanpa henti. Kami terus berkoordinasi dan ini yang tadi saya sampaikan bahwa sore ini kami sedang melakukan rekapitulasi total di 3 provinsi. Kami harapkan bisa segera mungkin dalam beberapa waktu lagi mungkin bisa kami segera sampaikan, Mas Yasir. Baik, kita nantikan seperti apa update dari penanganan bencana ini. Tentu saja kita semua berharap ada kabar baik yang disampaikan di antara informasi-informasi yang nanti disampaikan. Terima kasih Kapus Datin BNPB, Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Muhari. Usai jeda saudara.